saya sekarang lagi sama KRT Budi Adipuro. Iya. Beliau adalah juru kunci di pantai selatan dari Keraton Surakarta. Nah, sejak kapan Mas Budi jadi juru kunci? Sekitar 4-5 tahun yang lalu. 4-5 Untuk tahun. juru kunci resmi. Iya. Oke. Baik Mas, saya langsung to the point aja. Iya. Karena sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu katanya tidak ada. Terus Ibu Ratu Kidul itu beda sama Nyi Roro Kidul gitu ya. Terus banyak lah ya hal-hal mitologi yang simpang siur terkait dengan keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan gitu. Nah, saya ingin Mas Budi memberikan edukasi gitu ya sebagai seorang juru kunci gitu, meluruskan cerita-cerita yang salah tentang keberadaan Ibu Ratu Pantai Selatan begitu. Termasuk nanti juga mohon barangkali karena juru kunci pasti tahu ya dalamnya seperti apa. Andai kata kemudian memang istana Ratu Pantai Selatan itu ada, gambaran-gambarannya seperti apa begitu. Monggo Mas Budi. Iya, jadi saya mulai dari awal karena tradisi untuk Keraton Selatan ini. Jadi dulu waktu zamannya Mataram kuno itu belum ada diangkat tentang tradisi Pantai Selatan. Jadi setelah awal berdirinya Mataram kuno, muncullah tradisi dari adanya Kanjeng Ibu di Pantai Selatan. Jadi tradisi ini terus berlanjut sampai sekarang. Jadi Kanjeng Ibu itu diakui untuk menjadi istri batin dari raja-raja Mataram. Jadi ini sebenarnya melanjut dari tradisi yang dulu ada waktu zaman Nabi Sulaiman. Jadi kan waktu zaman Nabi Sulaiman dalam keislaman itu beliau ada istri juga dalam Ratu Bilqis dan lain-lain. Jadi itu tradisi itu yang berlanjut di Mataram Islam. Turun temurun sampai ke sekarang. Nah, untuk Keraton Kidul ini sebenarnya memang banyak yang masyarakat itu kan umumnya ini kan awalnya dari keraton. Jadi yang masyarakat umum itu biasanya dia kan dengar dari kakeknya lagi. Jadi cerita turun temurun, jadi banyak cerita akhirnya melebar. Jadi di Keraton Kidul itu memang sebenarnya Ibu Ratu itu kalau di keraton itu kami menyebutnya itu Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Iya. Jadi Kanjeng Ibu itu kenapa disebut Kenconosari? Karena lanjut. Iya. Jadi kenapa Kenconosari? Karena Pantai Selatan itu dipercaya dari dulu adalah tempat penyimpanan dari harta-hartanya, emasnya Nabi Sulaiman. Jadi kenapa kalau di Jawa tuh ada sebuah kayak turun-temurun yang diajarkan. Misalnya kalau kita mau belajar kesaktian kita harus menghadap ke utara. Kita berdoa menghadap utara, meditasi menghadap utara. Tapi kalau kita mau kemakmuran, rumah harus menghadap ke selatan. Selatan itu patokannya kepada kidul. Jadi sumber dari kekayaan dan lain-lain itu menghadapnya ke selatan. Nah, kalau dalam versi Mataram Islam agama untuk selatan itu sebenarnya karena istilahnya Kanjeng Ibu itu adalah utusannya Gusti Allah yang menjaga dari harta yang diturunkan. Jadi kan semua rezeki itu turun ke tiap orang, tapi ada rezeki spot-spot besar yang diturunkan. Jadi selatan itu adalah tempat spot besarnya. Gitu. Oke, Kanjeng Budi. Terkait dengan apa tuh namanya keberadaan sosok Ibu Ratu Pantai Selatan begitu ya. Berarti selama panjenengan bertugas di situ memang sosok itu terbukti ada. Iya. Karena juru kunci itu kalau untuk juru kunci itu dituntut untuk bisa ilmu dasar dari ilmu kejawaan, meraga sukma. Jadi Keraton Kidul itu tidak bisa kalau cuma dilihat dengan mata batin yang bisa nembus. Dan itu tidak bisa. Tapi juru kunci harus keluar sukmanya menghadap ke ibu langsung. Jadi mereka tuh kan semua istilahnya kami ini dibekalin dengan tanda-tanda. Jadi kalau kami ada lencana. Jadi untuk masuk ke Keraton Kidul tuh ada lencana. Kalau saya ditaruh di tangan kanan dengan biasa yang kayak kejawen dan lain-lain, mereka seperti buku. Seperti pengenal yang diperbarui per triwulan di dalam keraton. Nah, itu pun buku itu hanya bisa membawa mereka ke dalam halaman
pertama atau disebut alun-alun. Oke. Nah, Keraton Kidul tuh alun-alunnya tuh ada dua. Setelah tembok besar, ada pintu-pintu banyak. Nah, untuk Keraton Kidul itu bentuknya seperti apa itu ditentukan oleh budaya, agama, dan kepercayaan orang tadi. Dia ngebentuk sesuai dengan orang itu. Misalnya orang Bali, dia kan bilang seperti pura Bali besar dan lain-lain. Itu tidak salah, karena tradisi budayanya, agamanya tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Kejawen, dia akan melihat seperti banyak ada tembok besar istana yang banyak sekali pintu-pintu. Itu dari tradisi itu. Jadi ada orang juga yang dengan agama lain, percayaan lain, tradisi lain, dia melihat seperti istana yang sangat megah. Itu biasanya umumnya memang muncul seperti itu, mengikuti dengan tradisi budaya apa yang dianut oleh orang tadi. Karena goib itu ngikutin dia. Nah, Keraton Kidul itu sendiri, kalau setelah pintu besar dijaga oleh penjaga itu kita masuk, itu ada alun-alun kiri dan kanan. Nah, dari situ yang biasanya juru kunci akan mengarahkan. Kalau orang yang masuk, kebanyakan tuh ngumpulnya di alun-alun itu. Tidak bisa masuk ke pintu kedua. Nah, biasanya kan ada orang bilang, kok di pantai pas berdoa. Kan kalau tradisinya selatan tuh berdoanya tuh biasanya hanya di Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Jadi kalau pengusaha datangnya di Selasa Kliwon, kalau orang-orang spiritual datangnya di Jumat Kliwon. Mereka lakukannya cuma dua tradisi itu aja, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Nah, kalau masuk ke dalam Keraton Kidul itu, alun-alun kiri itu biasanya kita kalau meditasi di pantai itu akan dengar kok suara ada kayak gamelanan dan lain. Itu adanya di alun-alun sebelah kiri. Itu ada kumpulan besar, ada acara gamelanan dan lain-lain, ada juga tari dan lain-lain di situ. Tapi kalau yang di sisi kanan itu biasanya kalau kita Rogo Sukmo masuk ke sana, dia akan nawarin jasa. Mau sakti, mau pusaka, mau kekayaan, itu semua ada. Warganya tuh boleh, warganya Keraton Kidul. Jadi Keraton Kidul tuh Keraton Kidul dan ada warganya. Jadi warganya pun berhak untuk bantu orang dan itu bisa di sana. Jadi kebanyakan misalnya kayak Yogyakarta, keraton di tengah-tengah. Yogyakarta itu adalah wilayah selatan. Nah, orang kadang minta ke orang pinternya di situ yang goib-goibnya, karena di sana seperti kita juga. Jadi ada masyarakatnya juga. Jadi nggak cuma Keraton Kidul tok gitu. Karena Keraton Kidul itu kan besar sekali ya, halaman depannya tuh Pelabuhan Ratu. Sampai ke halaman belakangnya ada di Bali. Tengah-tengahnya ada di Parangkusumo. Jadi luas sekali. Selatan, wilayah selatan itu. Oke. Jadi sekali lagi ketika seseorang menyaksikan wujud dari Istana Ratu Pantai Selatan itu tergantung latar belakang dan persepsinya. Iya, budaya, sendiri. agamanya, iya. Oke. Nah, kalau Mas Budi sendiri gitu, Kanjeng Budi sendiri gitu, ketika kemudian menyaksikan keadaan atau kondisi fenomena yang terjadi di Istana Ratu Pantai Selatan itu, kalau versinya jenengan sebagai juru kunci seperti apa, dan termasuk mungkin ketika melakukan dialog dengan Ibu Ratu gitu, barangkali pernah memberikan nasihat atau pesan-pesan apa begitu? Iya. Kalau saya sendiri melihatnya seperti istana megah yang penuh dengan gemerlap emas. Kalau saya, karena saya netral posisinya. Jadi pola pikir saya netral, saya lihatnya seperti itu. Nah, kalau kami sendiri kan harus meraga sukma masuk. Jadi sukma masuk, kami ke gerbang, kasih petunjuk dari lencana, kami masuk ke dalam. Nah, dari pintu gerbang awal alun-alun itu untuk menuju ke keputren kedua, pintu gerbang kedua itu kan sangat jauh jaraknya. Nah, biasanya kami pakai bantuan. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa ada kendaraan di sana. Lalu sudah sampai di keputren gua, itu isinya ada taman dan lain-lain. Nah, itu masih jauh lagi untuk menuju ke keputren ibu, karena ibu tidak pernah keluar dari keputrennya. Jadi harus masuk ke gerbang terakhir yang terdiri dari emas semua. Nah, disitulah pintu utama setelah masuk keputren. Nanti masuk ke dalam, berjalan berapa jauh itu, setelah itu nanti ada keputren di sebelah kiri. Nah, itu keputren ibu yang utama. Nanti banyak keputren lain, itu tempatnya Dewi Blorong dan lain-lain. Ada pemandian laki-laki, pemandian perempuan, semua di situ. Belakang sekali itu Gunung Emas. Nah, ini yang dijaga oleh naga emas. Jadi kita masuk, nanti minta izin, ketemu. Nanti masuk ke tata ibu. Nah, kalau untuk juru kunci kami itu langsung bertemu sama Kanjeng Ibu. Dan kami punya peraturan, kalau Kanjeng Ibu kami tidak boleh melihat pusar ke atas. Jadi kami hanya menunduk. Nah, kalau saya ditanya orang, sebenarnya seperti apa sih wajahnya Kanjeng Ibu? Nah, sebenarnya banyak sekali orang mau coba melukis wajah Kanjeng Ibu. Yang hampir mendekati itu Basuki Abdullah. Tapi Basuki Abdullah. ya, yang ada di Istana Negara fotonya dan lain-lain.
Lalu dia nggak diizinkan untuk melukis wajahnya. Akhirnya Mbak Suri Abdullah mengambil foto model yang orang Medan dilukisnya di situ. Lalu kita dengar kemudian kejadiannya kan meninggal. Karena wajah ibu tuh keluar cahaya. Keluar cahaya. Jadi kami tuh tidak bisa melihat wajahnya kecuali memang diperuntukkan langsung yang dia mau ngelihat wajahnya. Karena Kanjeng Ibu tuh hanya utusan. Beliau itu hanya utusan. Jadi beliau tuh tidak menampakkan wajah secara utuh. Dan kami pun ada peraturan tidak boleh melihat pinggang ke atas. Jadi semua juru kunci abdi kinasi hanya melihat ke bawah di saat bertemu Kanjeng Ibu. Nanti Kanjeng Ibu pernah ngasih untuk saya untuk edukasi, karena kan selama ini orang tidak tahu tentang Kanjeng Ibu. Orang anggapnya selalu musyrik lah dan lain-lain, pesugihan, makan nyawa dan lain-lain. Itu tidak seperti itu. Kanjeng Ibu sendiri karena sudah telanjur beredar di situ seperti ya sudahlah seperti apa.